Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli asal Indonesia, kini terkenal hingga ke Iran berkat keberhasilannya di lapangan. Setelah meraih sukses bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan dan melanjutkan karir di Liga Turki bersama Manisa BBSK, Megawati menunjukkan kemampuan luar biasa. Ia dipuji tidak hanya karena kekuatan serangannya, tetapi juga karena keberaniannya tampil berhijab di panggung internasional. Media Iran memberi julukan, "Permata Hijab Dunia," sebagai bentuk kekaguman dan rasa bangga terhadap dirinya. Banyak orang tertarik dan penasaran dengan kisah menarik ini. Simak cerita lengkapnya sampai akhir. Di Iran, hijab bukan sekadar penutup kepala, melainkan simbol harga diri dan identitas seorang muslimah. Saat Megawati tampil anggun dan penuh percaya diri di lapangan, banyak penggemar di Iran merasa terwakili. Ia menjadi simbol bahwa seorang muslimah mampu meraih prestasi dunia tanpa harus mengorbankan nilai keagamaannya. Gaya hijab sederhana dan elegan yang dikenakannya menambah daya tariknya. Tidak hanya fotonya viral di media sosial Iran, tetapi juga aksi semangatnya saat mencetak poin penting. Banyak penggemar mulai meniru gaya hijab Megawati sebagai tren di kalangan atlet muda di berbagai kota. Fenomena ini memberi dampak besar terhadap citra Liga Voli Iran. Sebelumnya dikenal hanya di Timur Tengah, kini liga tersebut semakin dikenal secara internasional berkat perhatian media terhadap Megawati. Iran semakin dipandang sebagai pusat liga hijab terbaik di dunia. Reputasi ini semakin kokoh karena Iran rutin menyelenggarakan kompetisi yang ramah bagi muslimah. Dengan Megawati sebagai ikon, pengakuan internasional terhadap liga ini semakin menguat. Bahkan, beberapa sponsor global mulai menunjukkan ketertarikan lebih besar terhadap voli wanita di Timur Tengah. Seorang analis olahraga Iran menyatakan, Megawati tidak hanya mengubah pandangan tentang klubnya di Turki, tetapi juga mengangkat citra liga kami ke level internasional. Saat ini, Liga Voli Iran dianggap sebagai pusat kejayaan olahraga berhijab global. Keberhasilan Megawati menunjukkan bahwa olahraga bisa melampaui batas lapangan. Dari spike di Turki, gaungnya menyebar ke Iran, menginspirasi jutaan orang dan mengubah citra Liga Nasional. Ia kini dikenal sebagai ikon voli berhijab internasional yang sangat dicintai rakyat Iran. Perjalanan ini membanggakan dan membuktikan bahwa perempuan muslim mampu tampil di panggung dunia dengan hijab sebagai identitas yang kokoh. Sementara itu, kiprah Megawati di dunia voli terus menarik perhatian, terutama di tanah air. Setelah menarik perhatian di Liga Korea bersama Red Sparks, Megawati melangkah ke Eropa dengan membela klub Turki, Manisa BBSK. Debutnya di turnamen pramusim Verdi Zirek 2025 langsung menunjukkan kemampuan terbaik. Tim tersebut tampil gemilang dengan 3 kemenangan tanpa kehilangan satu set pun, dan Megawati, yang dijuluki Megatron, membuktikan kualitasnya lewat penampilan luar biasa. Tak hanya dari segi permainan, momen menarik terjadi saat pertandingan uji coba melawan Altin Nordu. Dua pemain lokal, Denis Emreli dan Dilara Unal, terkejut saat Megawati dikerubungi penggemar usai laga. Video ini diunggah di YouTube dan langsung menjadi viral. Padahal, pertandingan tersebut hanyalah laga persahabatan di Usmi Hafuzuvis Salonu, 29 Agustus 2025. Dukungan dari fans Indonesia yang tinggal di Ankara juga luar biasa. Mereka rela menempuh perjalanan jauh demi mendukung Megawati. Fenomena ini menunjukkan kekuatan dan besarnya fanbase Megawati, bahkan di luar negeri. Selain prestasi, Megawati juga menunjukkan rasa hormat terhadap budaya setempat. Ia ikut merayakan Hari Kemenangan Turki pada 30 Agustus dengan berfoto di depan bendera dan potret Ataturk bersama rekan-rekannya. Gestur kecil ini mendapat sambutan positif dari warga setempat. Mereka berharap Megawati dan tim membawa Manisa BBSK meraih gelar juara dan promosi ke liga tertinggi. Di lapangan, meskipun hanya bermain sebentar, Megawati langsung menjadi pemain kunci dan membuktikan kualitasnya. Dengan sikap rendah hati dan penghormatan terhadap budaya, julukan Megatron pantas disematkan sebagai bintang baru di Turki. Di media sosial, unggahan tentang Megawati di akun resmi Manisa BBSK mendapatkan perhatian besar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sudah ratusan ribu like dan banyak komentar dari penggemar voli di seluruh dunia. Nama Megawati semakin dikenal luas, membuktikan bahwa olahraga dan budaya bisa bersatu serta memberi inspirasi bagi banyak orang. Geger dunia sepak bola, Indonesia jadi magnet, Malaysia dan AFF gigit jari. Penasaran dengan fenomena luar biasa yang sedang melanda sepak bola Asia Tenggara dan dunia?
Saat Indonesia bersiap menyambut laga penting melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2022, situasinya berubah menjadi lebih dari sekadar pertandingan biasa. Gelora Bung Karno tidak hanya dipenuhi penonton lokal, melainkan juga menjadi pusat perhatian global, dengan hak siar yang direbut oleh puluhan negara dan media internasional dari berbagai benua. Sementara itu, tetangga dekat seperti Malaysia justru mengalami situasi berbalik. Mereka kesulitan menjual tiket dan hak siar pertandingan mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami momen emas yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola nasional dan regional. Indonesia jadi perbincangan dunia, Malaysia dan AFF gigit jari. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah mencuri perhatian dunia dengan permainan cepat, semangat juang tinggi, dan basis penggemar yang fanatik. Situasi ini tidak hanya menarik perhatian lokal, tetapi juga dari dunia internasional. Sebanyak 100 platform media dari berbagai negara bersaing merebut hak siar pertandingan Indonesia versus Cina, menandai bahwa Indonesia kini menjadi magnet sepak bola global. Fenomena ini di luar ekspektasi banyak pihak, bahkan PSSI sendiri mengaku terkejut dengan antusiasme luar biasa ini. Mereka menerima permintaan tiket dari berbagai belahan dunia, dari media, klub, hingga federasi sepak bola negara lain yang ingin menyaksikan langsung atmosfer Stadion Gelora Bung Karno. Sebaliknya, di kawasan ASEAN, kondisi berbeda justru dialami oleh Malaysia. Mereka tengah berjuang keras menjual tiket laga eksibisi Asian All-Star yang rencananya digelar di Kuala Lumpur. Ironisnya, meski tampil megah di atas kertas, minat penonton lokal dan internasional sangat rendah. Banyak stasiun TV asing bahkan enggan membeli hak siar pertandingan tersebut. Sponsor pun sepi, membuat panitia dan sponsor lokal merasa pusing tujuh keliling. Tiket-tiket pertandingan ini pun terjual sangat lesu. Bahkan banyak warga Malaysia sendiri yang lebih tertarik mengikuti pertandingan Indonesia melawan Cina. Antusiasme luar biasa, penjualan tiket hancur tapi permintaan dari luar negeri melonjak. Salah satu contoh nyata dari tingginya animo terhadap Timnas Indonesia datang dari seorang pengguna TikTok asal Malaysia, Jome United. Ia rela membeli tiket langsung dari Indonesia dan bahkan membuat akun Garuda ID di Bank Mandiri demi bisa mendapatkan tiket resmi. Sayangnya, tiket tersebut langsung habis dalam waktu singkat. Sebelum proses registrasi selesai, tiket sudah tidak tersisa lagi. Kejadian ini menegaskan bahwa minat terhadap laga Indonesia-Cina sangat besar, bahkan melampaui batas negara. Situasi ini membuat pihak federasi dan media Malaysia merasa geram. Mereka mengimbau warga untuk fokus mendukung pertandingan ASEAN All-Star, bukan sebaliknya. Namun, seruan tersebut malah menjadi bahan ejekan di media sosial. Banyak netizen yang menyebut bahwa Malaysia dan AFF sedang gigit jari melihat antusiasme luar biasa terhadap Timnas Indonesia. Bahkan, ada yang berkomentar sinis bahwa Indonesia kini menjadi pusat perhatian dunia dengan hak siar dari 9 negara. Tetapi kenyataannya, jumlah penggemar sepak bola fanatik dari negara-negara tersebut masih dipertanyakan. Indonesia semakin menjadi fokus dunia, tapi jangan terlalu percaya diri. Di sisi lain, PSSI menghadapi tantangan besar. Permintaan tiket membeludak dari dalam negeri maupun luar negeri, bahkan dari klub dan media asing. Mereka mengakui bahwa antusiasme ini benar-benar di luar dugaan dan menyatakan bahwa ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Sebuah tonggak baru di pentas internasional Asia Tenggara, di mana Indonesia tidak lagi sebagai tim kecil, melainkan sebagai kekuatan yang mulai diperhitungkan. Namun, di balik semua pujian dan sorotan, muncul suara-suara dari netizen dan pengamat dari Malaysia. Mereka mengingatkan bahwa popularitas ini harus diimbangi dengan performa di lapangan. Mereka menyindir bahwa banyak media Indonesia yang terlalu berlebihan memuji langkah positif Timnas, bahkan menyamakan momen ini dengan kemenangan besar. Padahal secara ranking FIFA dan level kompetisi, Indonesia masih harus membuktikan diri. Kritik dan harapan, jangan terlalu pede, fokus di lapangan. Salah satu kritik utama datang dari pengamat dan netizen yang menilai bahwa euforia ini bisa berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa keberhasilan saat ini belum tentu mencerminkan kekuatan nyata di level tertinggi. Banyak yang berpendapat bahwa media Indonesia terlalu berlebihan membesar-besarkan pencapaian Timnas, sementara di dunia nyata, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Selain itu,
Mereka menilai bahwa terlalu banyak membanggakan diri dan membandingkan diri dengan negara lain justru bisa menjadi bumerang. Sepak bola adalah soal konsistensi dan kerja keras bertahun-tahun, bukan hasil dari satu pertandingan atau satu momen besar. Mereka mengingatkan bahwa untuk benar-benar menjadi kekuatan di Asia Tenggara dan Asia secara umum, diperlukan kerja keras, disiplin, dan tidak terlalu percaya diri berlebihan. Realita di balik kegilaan Haksiar dan antusiasme internasional. Meski Indonesia mendapatkan perhatian internasional, kenyataannya banyak dari negara yang mengklaim menayangkan laga mereka justru hanya melalui platform kecil atau saluran regional yang jarang diketahui orang. Banyak dari mereka hanya mengikuti kontrak regional dan tidak benar-benar menganggap pertandingan ini sebagai momen besar. Jadi, klaim bahwa 149 negara berebut Haksiar mungkin terlalu dibesar-besarkan. Netizen Indonesia dikenal suka memutar cerita dan membesar-besarkan pencapaian sendiri. Mereka merasa bahwa Indonesia sedang berada di puncak dan dunia mulai mengakui. Tetapi kenyataannya, di level FIFA dan kompetisi internasional lainnya, ranking dan prestasi Indonesia masih tertinggal dari Korea dan Jepang. Mereka pun sering membual dan menganggap remeh negara tetangga, terutama Malaysia, yang selama ini selalu menjadi sasaran ejekan. Jangan terlalu percaya diri, fokus dan buktikan di lapangan. Intinya, meski Indonesia sedang mengalami momen keberhasilan yang luar biasa, kita semua harus tetap rendah hati dan fokus membuktikan diri di lapangan. Kemenangan dan perhatian internasional harus diikuti dengan kerja keras dan konsistensi. Jangan biarkan euforia semu membuat kita lupa bahwa sepak bola adalah soal kemampuan nyata di atas lapangan, bukan hanya cerita di media atau sensasi sesaat. Jadi, mari kita tunggu dan lihat apakah timnas Indonesia mampu mempertahankan tren positif ini dan benar-benar membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan baru di sepak bola Asia Tenggara. Jangan terlalu cepat merasa puas, karena perjalanan masih panjang dan tantangan besar menunggu di depan.